Ya, child grooming itu sebenarnya tindakan pelecehan yang dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa kepada orang atau anak lah dalam konteks ini ya. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah manipulasi psikologis. Kenapa? Ribut ya? Ulang ya, ulang ya. Sebenarnya ini merupakan sebuah manipulasi psikologis karena si pelaku di awal itu membangun sebuah situasi yang nyaman dan aman baik kepada anak dan juga keluarga anak, ayah ibu anak lah kira-kira begitu ya. Nah, ketika ada rasa aman maka orang tua dari anak ini memberikan kemudahan bagi si pelaku. Jadi muncul rasa percaya dan juga kontrol atau kendali. Jadi pelaku itu punya akses, punya peluang untuk bisa bersama-sama dengan anak, berdekatan dengan anak sepanjang waktu. Nah, disinilah ada celah bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi pada anak, bisa itu seksual atau eksploitasi lain sesuai dengan tujuan si pelaku. Biasanya anak-anak yang menjadi target dari pelaku adalah anak-anak yang sudah dia research lah duluan gitu ya. Jadi dia tahu biasanya anak-anak yang dalam kondisi keluarga yang kurang penuh perhatian gitu, kesepian, mengalami kondisi depresi atau rendah diri, tidak bernilai. Jadi dia tahu ini perlu dibantu secara emosional. Nah, dia muncul memanipulasi penampilan dirinya baik secara fisik maupun secara emosional sebagai pelindung anak, memberikan perhatian pada anak, membantu anak sehingga anak merasa bahwa orang inilah satu-satunya yang mengerti kondisi anak. Jangan salah, pelaku membuat sebuah ruang isolasi gitu ya atau batasan pada anak dengan orang-orang terdekatnya. Dia ibaratnya itu bikin sebuah jargon, we versus them. Jadi kita tuh melawan orang-orang itu loh, kira-kira begitu. Nah, anak merasa kalau semua orang itu menjadi musuhnya, lah cuma si pelaku ini pelindungnya. Itu membuat anak semakin patuh tanda kutip kepada pelaku dan mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku. Di sesi berikutnya, di fase berikutnya, si pelaku akan menanamkan rasa bersalah kepada anak secara terus-menerus, perlahan-lahan. Jadi misalnya kalau anak ini menolak ajakan si pelaku, pelaku akan mencoba membangun sebuah pemahaman, kalau kamu menolak, kamu itu bersalah pada saya, kamu nggak menghargai saya. Nah, anak kalau didudukkan dalam rasa bersalah, dia tahu bahwa ini akan kehilangan perhatian dari si pelindungnya. Nah, untuk itu anak mencoba patuh lagi supaya si pelindung ini nggak lari dari dia. Dan yang berikutnya, si pelaku ini mulai secara perlahan-lahan menormalisasi misalnya sentuhan fisik, kata-kata yang sifatnya arah seksual begitu ya. Kemudian gambar-gambar yang nuansa juga seksual. Sehingga bagi anak hal-hal yang nuansanya seksualitas itu biasa dan boleh dilakukan kepada dirinya. Jadi anak itu merasa kalau itu dia tolak berarti dia tidak menghargai si pelaku. Nah, ini dia manipulasi lagi keadaannya, membuat anak terpojok. Jadi kalau buat saya pelaku ini kriminal sebenarnya. Iya, iya. Kan memang kejadian itu di saat usianya 15 tahun ya. 15 tahun itu dalam undang-undang itu masih dalam fase anak. Jadi usia 15 itu usia di mana orang masih mencari identitas, masih banyak gejolak, masih ada konflik internal antara ingin mandiri tapi secara nyata dia masih bergantung kepada lingkungannya. Nah, konflik-konflik ini bikin dia bingung. Bingung tuh harus bertindak apa, mengambil keputusan seperti apa, kalau salah memperbaikinya bagaimana. Barangkali, ini masih barangkali ya, prediksi saya tidak banyak orang-orang terdekatnya yang bisa membantu dia menyelesaikan kebingungan ini. Datanglah sosok ini. Yang tadi saya katakan memberikan banyak sekali perlindungan, bantuan. Nah, barangkali juga kondisi yang bersangkutan di usia 15 itu haus akan kasih sayang, haus akan perhatian dari figur-figur, misalnya figur ayah, figur ibu yang kita nggak tahu ya apakah betul begitu. Tapi kemungkinan besar rasa haus ini bisa dipenuhi oleh si pelaku tadi. Jadi si pelaku ini menurut saya sudah merencanakan, dia sudah studi dulu kepada siapa yang dia targetkan, dia membaca kondisi keluarganya, dia membaca kebutuhan-kebutuhan emosionalnya sehingga dia mencari cara. Bahkan ada pelaku-pelaku yang secara intens itu belajar
cara berkomunikasi yang baik yang disukai oleh korbannya, atau hadiah-hadiah apa yang disukai sehingga itu menarik perhatian korban dan sebagainya. Jadi kalau buat saya ini sudah punya planning dari awal. Itu kan artinya manipulatif Iya, sekali ya. betul, betul. Mungkin apa sih apa ya untuk orang-orang sekarang tuh agar tidak Utamanya adalah bagi orang tua. Orang tua harus membangun komunikasi terbuka dan sifatnya itu aman dan nyaman bagi anak. Jadi kalau kita ngobrol sama anak, sifatnya tidak judgment, menilai kamu sih. Soalnya kalau kamu makanya pokoknya itu nggak ada dalam kata-kata orang tua dengan anak. Supaya anak nggak terpojok. Tapi ajaklah anak untuk bercerita. Mama tadi begini menurut adik kakak bagaimana. Sehingga anak merasa ada yang mendengarkan dia. Jangan salah kalau anak yang tadi korban sudah dibiasakan oleh pelaku menjadi orang yang punya rasa bersalah. Lama-lama dia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Dia disakiti oleh pelaku baik secara fisik, seksual apalagi dia takut untuk ngomong. Karena kalau dia ngomong dia merasa bersalah. Nah ini yang harus dibangun oleh orang tua dalam kehidupan anak. Rasa bersalah itu adalah rasa tanggung jawab. Jadi kalau ada yang sulit bertanggung jawab bukan dipojokkan. Lalu berikutnya orang tua juga perlu membaca perilaku anak. Karena kalau ada perubahan perilaku, contoh menjauh dari teman-teman, sulit tidur, nggak mau makan, diam dalam fase yang panjang, orang tua harus sadar ini ada sesuatu nih gitu. Nggak sekedar hanya sifat karakter anak. Nah kalau orang tua sadar, maka orang tua harus bisa mencari pertolongan. Bisa diri sendiri yang menolong atau profesional, bawa ke psikolog. Untuk bisa dicari tahu kenapa anak berubah perilaku. Jangan-jangan dia mengalami tadi grooming dari orang-orang yang tidak dikenal atau orang-orang justru yang dikenal. kalau jadi tadi kan sempat berbicara peran orang tua gitu. Kalau di kasusnya kamu itu kan ayahnya dia di luar negeri kan waktu itu, terus juga ibunya juga kayaknya apa ya kurang tegas gitu. Ya, Seperti apa? sebenarnya peran orang tua ini tidak semata-mata ada secara fisik bersama-sama dengan anak, itu idealnya. Namun kalaupun karena faktor pekerjaan, kondisi demografi dan sebagainya memungkinkan berpisah jauh, peran itu bisa diwakili oleh orang-orang lain ya, disubstitusi orang-orang terdekat. Kalaupun tidak ada orang dekat, kan orang tua bisa menciptakan komunikasi misalnya video call gampang kok. Yang penting anak melihat wajah, bicara apa sih yang dibicarakan, hal seperti itu. Dan paling penting tadi, hubungan ayah sama ibu di mata anak itu harmonis gitu. Jadi kalau hubungan ayah dengan ibu di mata anak berantakan, bermasalah, anak hilang rasa percaya pada orang tua. Yang ada dia cari kepada orang lain dan kebetulan dia temukan pada si pelaku. Terus sekarang nih melihat ya kasusnya tapi dari segi perempuan Sebagai perempuan, saya marah sekaligus sedih ya. Karena sejatinya wanita itu harus dihargai. Pelaku adalah pria yang lahir dari rahim wanita. Jadi harusnya dia menghargai pasangannya, siapapun itu, wanita di sekitarnya, seperti halnya dia menghargai ibunya. Nah kembali lagi, seorang pria yang tidak berhasil menghargai wanita pastinya punya permasalahan dengan hubungan dengan ibunya. Jadi kalau buat saya pelaku ini pun bermasalah sebenarnya. Jadi saya sebagai seorang wanita mendukung sekali para wanita lain untuk berani speak up. Mendapatkan bantuan, mendapatkan dukungan dari wanita lain dan organisasi wanita lain yang memang memberikan support itu kepada orang-orang yang selama ini mendapatkan persekusi. Jangan diam, karena dengan diam pelaku semakin bisa merajalela. tapi kan sempat juga banyak yang support Aureli ya, tapi justru ada yang dapat BM kayak disebut teror gitu. Itu Saya nggak bisa bicara kalau soal teror ya karena ini mungkin di luar ranah saya gitu. Tapi kalau kita mendapatkan hal itu pertama pastikan bahwa kita punya support system. Orang-orang terdekat yang akan mendukung kita. Baik secara fisik ada di sebelah kita atau secara emosional. Yang kedua kalau teror ini memang sudah mengganggu kehidupan kita. Mengganggu emosi kita dan mental kita. Saya rasa bisa dibawa ke ranah
hukum, ada pihak-pihak berwajib yang bisa mendampingi kita dan melindungi kita, sekaligus satu saat mungkin ada pihak yang bisa membantu kita memproses teror-teror ini. Karena teror ini bisa masuk ke dalam kekerasan ya, kekerasan dalam digital. Jadi itu bisa disesuaikan nanti dengan hukum mana yang akan mendakwa itu. Kan pada saat umur 15 tahun itu artinya sekarang mungkin ada trauma. Nah, supaya menghilangkan Eh, Menariknya, lahirnya buku ini adalah sebuah proses menyikapi trauma. Jadi salah satu cara seseorang melepaskan beban emosinya, apapun itu, dan perlahan-lahan meninggalkan traumanya dengan cara journaling sebenarnya. Jadi menulis itu adalah cara orang melepas. Saya yakin proses menulis ini bukan baru-baru dilakukan, tapi sudah cukup lama oleh yang bersangkutan sehingga dengan journaling kemudian diperluas dengan menulis cerita itu membantu dia melepaskan. Karena dengan beraninya seseorang mengekspos kehidupan personalnya, sejatinya seseorang sudah mulai perlahan-lahan meninggalkan trauma itu. Jadi buat saya salu bagi Aureli, saya mendukung sepenuhnya proses pemulihannya dan semoga kedepannya hidupnya semakin sejahtera.